Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, sidang pengajian tarawih yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada malam ini saya bisa hadir dengan izin Allah. Senin yang pertama saya tidak bisa hadir dan diisi oleh anak saya Muhammad Tanzil Mubarak. Alhamdulillah dia sudah bisa menggantikan saya. Bahkan kalau ada masjid yang tidak ada buyanya malam itu, ditelepon saja udah bisa ganti. Nah, kemarin ke Salo, ke seberang, ke Pulau Terap, sore waktu berbuka itu saja ditelepon orang, tidak ada tangguyar, bisa hadir, bisa insyaallah. Jadi itulah alhamdulillah yang bisa mewarisi saya mungkin berdakwah. Anak saya Muhammad Tanzil Mubarak. Ada lagi satu orang yang di Perawang, dia jadi guru man insan cendekia. Dia juga bertugas malam Ramadan ini 25 malam di Siak. Alhamdulillah itu juga lah sebagai pewaris penerus generasi dakwah. Malam ini akan kita uraikan karena kita sudah dekat 17 Ramadan tentang Al-Quran. Jadi gini malam Bapak ini kan malam ke-14. Tidak terasa oleh kita sudah malam ke-14. Maka kita akan menguraikan 3 macam sikap manusia terhadap Al-Quran. Apakah jawab? 3 macam sikap manusia di dalam Al-Quran. Di dalam surah Fatir ayat 32 Allah sampaikan kepada kita bahwasanya manusia itu sendiri menghadapi, menyikapi Al-Quran itu 3 hal. Namun sebelum itu kita harus belajar sejarahnya dulu, bahwa Al-Quran itu turunnya pada malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran itu turun pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apa itu malam kemuliaan? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pada malam itu kita beramal sama kita beramal 1000 bulan atau lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih kurang 83 tahun. Itu dia disebut itu malam Lailatul Qadar. Nah, itu biasa diuraikan tuh malam 20 kate. Sebenarnya kalau orang di Timur Tengah memperingati
nuzul Quran itu 20 kate. Kalau awal Indonesia 7 bulan Ramadan. Jadi yang diterima, yang diperingati itu oleh orang kita di Indonesia sejarah turunnya wahyu di gua Hira itu. Mana lepai ke Mekah, mana lepai umroh, tentu tiap sampai gua Hira. Situ dia Nabi menerima wahyu. Itu yang diperingati 7 bulan Ramadan. Kalau yang memperingati setelah malam yang ke-20 atau malam ke-21, ia memperingatinya tentang turunnya Al-Quran secara menyeluruh, bahwa Al-Quran itu turun dari Lauh Mahfuz kepada langit dunia. Dari langit dunia baru di transfer kepada Nabi kita Muhammad secara utuh ke sesodo, letak dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Dari situlah diansur-ansur oleh malaikat Jibril membawanya kepada Nabi Muhammad. Itu yang diperingati 20 ke atas itu. Nah, jadi Al-Quran kok pada mulanya diturunkan secara menyeluruh, tapi sampai ke Nabi itu tidak menyeluruh, berangsur-angsur. Tidak bisa sekaligus toh. Sama juga dengan bayi. Bayi kan juga seperti itu. Nggak langsung makan nasi kali itu. Kok langsung makan nasi kali bayi itu ketika lahir. Kenapa jadi ini kan? Dia ansur. Dulu bayi itu ya kasih pisang. Di punya dia amanat. Pokoknya masuk awal amanat bagi anak. Cendol burung sampai nasi anak. Kalau tengok gini loh, dah ada bunyi. Tapi jangan juga makan dulu. Kunyah ada amah pisang lo kan, anjung anak itu dulu. Itu sehat-sehat dulu kan. Iya. Kalau pikir sekali lalu kan, jijik orang ngobat. Tapi itu orang dulu. Ya. Jadi Al-Quran itu kata Allah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Makanya awak tidak akan selamat awak hidup di dunia kalau tidak awak mengikuti Al-Quran. Kalau gara-gara tidak mengikuti Al-Quran itu banyak masalah di dunia. Bapak Ibu tengok ini dunia kok dilanda ketidakpastian. Kok mereka jauh Israel kok ada yo apa mampir kita. Tutup selat Hormuz tuh nanti minyak harganya mahal, gas segala macam. Kalau mau komentar-komentar para ahli usul orang ngode, terjadi pusuk ke dunia, kita doa aja lah supaya aman Allah. Ya, terjadi pusuk sekalian. Mereka dong apa ketujuh inyo di dunia banyak. Lah dan iso tengok, itu tidak dajjal lu, terang dulu dajjal lu. Dajjal, begitu mau usah dunia, tengok lagi ni. Apa urusan monopolo kepada negara ulang kan mencampur urusan orang lain. Kan itulah dia Amerika itu. Suka ya dari dulu macam itu. Maka kita sebagai orang Indonesia paham kepada Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Maka dalam menyikapi Al-Quran ini ada 3 kelompok manusia kata Allah. Yang pertama namanya zalimul li nafsi, orang yang zalim kepada diri sendiri. Ama berjalan ke kolam. Di beda letaklah senter, di bawah lampu ni, nak pakai lampu tu, zalim mana mau, nak jalan ke senter. Ke cahaya, pakailah. Enggak pakai zalim orang-orang menganiaya diri sendiri. Jadi orang yang zalim terhadap diri sendiri kok adalah orang Islam yang tak peduli kepada Al-Quran. Apa agama? Islam. Le pandang ngaji? Enggak. Le nahu Quran? Enggak. Apa nama orang? Jangan
sampai ibu-ibu bapak cerita surat Quran pernah ngawur agak Muslim nyuruh nah pernah ngaji sekali itu zalim wa namur dah. Jadi yang pertama orang yang zalim na amuna kepada mani Al-Quran dah membaca na amu menawu pun indah bahkan alerginya nangau ngaji. Ada orang ni masyarakat apa tu lah boleh demit ni keluar. Di pelatihan di Andorko kan tak larang berapa? Larang untuk mik kalau ngaji lah. Dulu kan ada dulu boleh opang sesangi boleh ngaji. Ya. Dah. Jadi kita harus ya memperdomani Al-Quran. Kalau tidak nawur, tidak pandai macor, itu namanya awak zalim. Yang kedua namanya adalah muktasid. Muktasid ko 50 50 Tutin sobi dengan lo STMJ salat terus maksiat jalan kamu saji rajin korupsi jalan citong orang berbohong berjudi minuman keras ibadah jalan 50 kebaikan 50 keburukan. Heran malaikat nengok apa cara baca kamu salah rajin kamu salah anu kau tahu tapi kau citong orang tahu yo atau nak 50 kebaikan apa 50 keburukan itu namanya muktasid. Yang ketiga adalah sabiqun bil khairat, orang yang berlumba-lumba kepada kebaikan biiznillah dengan izin Allah. Jadi orang yang nomor 3 itu nan kena wa'aruk banyak orang sekalian. Orang yang mengikuti pola hidup itu sesuai dengan Al-Quran, berbuat baik, isi hidupnya dengan penuh kebaikan, 80% kebaikan, 20% keburukan. Banyak elok oleh pada buah. Yang dah ada walaupun 1% kalau dah ada walaupun seorang judi dalam kesan saya nenelok sondo nak lera tetap awak punya celah salahnya dah lah dapat awak 80% elok buah 20% bisa hilang nang buah tu dan elok sabiqun bil khairat. Belum mau elok memperdomani Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, kalau di laut itu kalau tidak ada kompas, Bapak Ibu sekalian, payah. Apalagi kalau di pesawat, itu pesawat pakai kompas, saudara apa pilot itu. Bahkan ada pilotnya itu tidur. Seorang lolok, kadang-kadang terlolok berdua. Apa bahaya dulu pernah terjadi. Sudah dikunci masuk ke apa tadi? Kemana arahnya? Jakarta. Ada. Lolok oleh pesawat yang tahu itu. Oh kecilnya apa? Sih siapa coba kan? Tapi karena ada kompasnya yang diikuti. Kini jalan logik kemana perginya? Aja deh tujuh itu harus ada kompasnya. Agar kita mendapatkan kompas hidup, agar kita mendapatkan hidayah, hudan, ada beberapa syarat. Satu, diimani. Yakin awak ada Al-Quran, kok Allah Ta'ala yang menurunkan, tidak buatan Nabi Muhammad Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya Al-Quran itu kami yang menurunkan kata Allah, kami juga yang memelihara. Yakinlah ayo. Uang sesu ibu
Dek yakin ke Quran kan nah nangko ati di bako Quran kan ada siga di tetangga lo ayam merah wal yatalattaf kan diambil itu dibakar dimasukkan ke dalam gelas diminum airnya kalau ati nya yakin dia iya elok jadi ya yakin dia. Ada orang yang mau melahirkan, ibu-ibu mau melahirkan, yakin dia baca surah Maryam. Kau boleh aduna melahirkan, kau tidak melahirkan soal tidak kalah. Kau aduna menambah kan, melahirkan, baca surah Maryam. Ini kadang-kadang terkadang tak yakin. Taso mau ayo nang aja le. Nya do produksi kok bawa melahirkan do bisa kayak. Nah yang anak jole iya. Apa nu dia bapak sedih tu anak jadi. Jadi nak sonang baca surah Maryam. Yakin? Ada yang anaknya mau ganteng, nah baca surah Yusuf nya, nah ganteng anak-anak, tampan anak, baca surah Yusuf. Nah itu bisa ganteng anak dulu kalau ayah nggak ganteng, ayah hitam, ama hitam yo, anak anak sebelah apa menurut ganteng tidak apa jual baca lah surah Yusuf ya najen nawa ditangkap oleh polisi razia atau najen membawa kemalingan baca surah Yasin ayat 10. Jadi ibu-ibu ya mohon dah apa baca surah Yasin tu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa alsaynahum fahum la yubsirun. Buyanya buya, Anda buya hilang dulu Pak. Anda hilang dulu Pak. Besoknya subuh Mas Haji, nah, tinggal kunci itu, dia. Nggak baca orang acak koro dan terlambat jadi masbuk ya terlambat. Tapi pernah juga yang apa yang berhasil. Saya pergi ke Pelalawan ya bawa sopir bukan belum ada mobil itu razia lega 3 kilo panjang ulama sebagai koko mobil sebagai koko kosong pir lewatnya bismillahirrahmanirrahim wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa arsaynahum fahum la yubsirun. Terus jalan nah itu lewat hello kok berani itu orang tuh ya orang belakang nih semuanya tidak ada yang berani nembus ke atas nih halnya ya Pak gitu jadi yakin jadi Al-Quran itu memang jadi hudan jadi petunjuk syaratnya yakin. Yang kedua dibaca kalau baca Quran maksudnya adalah tilawatul Quran baca Al-Quran minimal tamat 1 kali ya dalam bulan puasa ini. Kok dapat 3 kali aja kono. Ndak dapat 3 kali sekali. Ndak dapat sekali setengah kali. Separuh. Pokoknya ada ngaji ya, ngaji. Bilo gitu deh. Baca Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran itulah mulianya Ramadan itu karena Al-Quran itulah syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Baca. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Turun kedua.
Pertama diimani, yang kedua dibaca, yang ketiga dipahami. Dipahami Al-Quran Allah. Ada makna tersurat, ada makna tersirat. Kau kan sampai kena tadi kau bapak ibu sekalian. Kau ada nama-nama surat, kau nama-nama binatang. Ada pelajaran sih kok. Ada namanya surah Al-Baqarah. Apa maknanya itu? Sapi betina. Apa pelajaran bagi kita sapi betina itu? Sapi betina mengajarkan kepada kita pandai balas budi. Karena banyak orang kalau pandai melihat surga, kalau lo tidak longnya lah, buaya kecil nama lo pengen jauh sapi. Rumput yang dikasih oleh Endo semangnya, susu yang dia balas. Sapi Al-Baqarah satu Quran enggak jadi sapi awak kalau pelopi aja bagi lopi ke jalan bagi sapi itu dikandangkan, rumput dikasih oleh Nur semangnya, susu yang dia balas. Apa pelajaran dari sapi dari Al-Baqarah? Belajar sama dia pandai membalik asal. Memang ada cerita Al-Baqarah tuh, tapi lama nanti saya jadinya nggak selesai materinya. Yang kedua ada namanya surah An-Naml, suwe samui. Apa lo pelajaran awak dari samui? Samui pandai bermasyarakat, gotong royong, bosuk samuinya mati dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bahasa Semon. Kau khusus sama awak nyampur, mana kah? Apa tanyanya? Udah tanya belum deh. Kalau samui pandai ya, tengoklah tak cayo apa tengoklah kah? Bosku ni semuanya bonti lah. Dapat lah dalam siku sesama, makan. Awak salah kalau makan surang mansur nomor makan surang. Lah, jadi ada lagi namanya surah Al-Ankabut. Apa surah Al-Ankabut dulu ya? Laba-laba. Kau kalau tidak di seminggu itu timbul itu. Apa maknanya? Pantang putus asa. Dah, dogentar tangkep sekali itu disulam awak anjing terlambat sekali itu tak sesuatu ya. Kalau ada berapa? Itu namanya apa? Memahami konsep Al-Quran, paham kita. Banyak Al-Quran kan perlu untuk memahami Al-Quran perlu ilmu bahasa Arab, perlu ilmu ulumul Quran, perlu ilmu tafsir. Kamu sama-sama aja nak belajar apa? Diimani, dibaca, dipahami. Yang keempat diamalkan. Ikutin payah. Amalkanlah Quran. Kalau mengamalkan Al-Quran lalu aman negara. Tapi Al-Quran hanya kadang-kadang kita pakai ketika dimusabaqahkan saja. Ajarannya kita iya. Ya, bacaannya kita besarkan, ajarannya kita iya. Angkot. Sudah Allah Ta'ala, ibu-ibu kok makin jilbab. Zalika ayyurabna, supaya mudah dikenal. Wahai Nabi, ya ayuhan Nabi, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Katakan kepada istrimu, ke perempuan beriman, istri orang beriman, yudnina alaihinna min jalabihinna. Hendaklah dia mengulurkan jilbab, memakai jilbab. Ini kalau tidak pakai jilbab berpayah nonton sama gini ke laki pelusi. Aduh, ke laki kok panjang ombo. Tanglakang cendol pelusi senen abang sana. Aduh, lu pendek ombo, keceng abang ngakak sana. Tapi kalau pakai jilbab otomatis loh pelusi. Tapi hati-hati ya bagus sekalian. Banyak orang gini, orang yang pakai itu orang laki
pakai cadar deh, laki cako menginap di rumah kawan perempuannya. Sapordinya mah kawan saya mah. Lalu di rumah mereka. Mancing dia bocong sekamar. Siapa yang jadi korban? Mencit. Lah, mari kita amalkan Al-Quran. Berpakaian diatur, berdagang diatur, supaya apa? Halal jual beli, haram riba. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Di kalau seluruh pola hidup kau diatur sesuatu dalam Al-Quran, pokok-pokoknya. Marilah kita mengamalkan Al-Quran sehingga kita tidak lagi salah arah, salah dalam melangkah dalam kehidupan kita ini. Itu sajalah sentapan Ramadan kita pada malam ini. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.